285 kepada saudara Gandhi, Ibu Junia, saudara Yohandri dan Yusnida R. Dipersilakan. Itu tanda depan. Syarat 284. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya. Elena, kayak potong aja. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Milik Allah apa yang pada langit dan apa yang pada bumi. Dan jika menyatakan kamu apa yang dalam diri kamu atau menyembunyikan kamu akannya, memperhitungkan akan kamu dengannya Allah, maka mengampuni Allah bagi orang yang menghendaki Dia, dan mengazab Allah akan orang yang menghendaki Dia, dan Allah atas tiap sesuatu kuasa. Yang
Niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang menghendaki dan mengazab siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an mubarakan fid dunya wal akhirah. Wafhamna ala syariatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dalam ayat yang telah dibacakan tadi, ada 4 hal pokok yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 284. Yang pertama, Allah menyatakan bahwa lillahi ma fis samawati wal ard, miliknya Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Yang kedua, Allah menyatakan bahwa jika menyatakan kamu apa yang ada di dalam diri kamu atau menyembunyikan kamu, semuanya akan diperhitungkan oleh Allah. Yang ketiga, Allah menyatakan bahwa Allah mengampuni orang yang dikehendakinya dan Allah akan mengazab orang yang dikehendakinya. Di akhir ayat Allah menyatakan bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat terbatas ini, marilah kita lihat poin pertama yang telah disampaikan oleh Allah dalam ayat ini, yaitu lillahi ma fis samawati wal ard, miliknya Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dalam ayat ini Allah telah nyata-nyata menyatakan atau menyampaikan kepada kita bahwa apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi adalah miliknya Allah, adalah kepunyaan Allah. Kalau Allah menyatakan miliknya Allah, ini maksudnya adalah bahwa apapun yang ada di dunia ini di bawah kuasanya Allah. Semuanya di bawah ketentuan Allah dan semuanya di bawah aturan Allah. Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Untuk dapat kita merasakan, untuk dapat kita memahami apa yang telah disampaikan oleh Allah dalam ayat ini, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua, marilah sejenak kita merenung untuk membuktikan apa yang telah disampaikan oleh Allah dalam ayat ini. Mari kita lihat mulai daripada apa yang ada pada diri kita. Mari kita perhatikan. Kita lihat sebuah proses yang ada di dalam tubuh kita. Misalnya suatu proses pencernaan. Nasi yang sudah kita makan akan diproses di dalam tubuh kita, akan menghasilkan saripati daripada makanan yang kita makan dan akan disalurkan ke bagian tubuh yang membutuhkan. Misalnya akan dibutuhkan oleh mata, akan disalurkan kepada mata, yang dibutuhkan oleh telinga, oleh otak, dan oleh bagian tubuh lainnya akan disalurkan. Pertanyaannya, apakah pernah kita melakukannya? Sama sekali kita tidak pernah melakukannya. Jangankan melakukan untuk membagi-baginya, tapi untuk memikirkannya kita tidak pernah. Namun itulah yang terjadi. Siapakah yang telah melakukannya? Siapakah yang telah menetapkannya?
semuanya adalah aturan Allah, semuanya adalah ketetapan Allah. Maka sekarang terbuktilah bahwa memang apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi adalah miliknya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, mari kita lihat lagi bagian lain yang ada di tubuh kita. Misalnya kita lihat sehelai rambut. Apakah sehelai rambut yang ada di kepala kita adalah milik kita atau miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita menganggap sehelai rambut yang ada di kepala adalah milik kita, pasti kita akan sanggup untuk menahan agar rambut yang warnanya hitam tidak akan berubah menjadi putih. Namun tidak satupun di antara kita yang akan sanggup untuk melakukannya. Hanya Allah lah yang bisa menentukan, hanya Allah lah yang bisa melakukannya. Maka memang apa yang dikatakan Allah telah salah, bahwa semuanya adalah milik Allah, semuanya adalah di bawah kuasanya Allah. Dan mari kita lanjutkan untuk melihat apa yang ada di alam sekitar kita. Misalnya, mari kita perhatikan seekor laba-laba. Seekor laba-laba yang hidup dan berkembang dengan bertelur, dan telur akan menetas, akan menjadi seekor anak laba-laba yang ukurannya sangat kecil. Jumlah anak laba-laba begitu banyak, bahkan mungkin jumlahnya sampai ribuan. Pertanyaannya, apakah pernah kita melihat seekor induk laba-laba menyusukan anaknya atau menyuapi anak yang jumlahnya begitu banyak? Sama sekali tidak pernah. Dan anak laba-laba yang begitu kecil tidak sanggup untuk mencari makan. Namun apabila laba-laba tidak diganggu oleh manusia, maka laba-laba akan hidup dan berkembang dengan pesatnya. Dan dalam ayat Al-Quran pun Allah mengabadikan sebuah surat yang namanya surat Al-Ankabut, yaitu surat laba-laba. Begitulah kuasanya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, betapa banyak kita lihat orang-orang yang menganggap bahwa harta benda yang ada pada mereka, anak, rumah, dan lain sebagainya, yang dianggap adalah miliknya. Namun kadangkala secara tiba-tiba, secara tidak disangka, Allah mengambilnya secara paksa. Tidak satupun manusia yang sanggup untuk menahannya. Memang terbukti bahwa tidak dapat dibantah lagi bahwa apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di dunia adalah miliknya Allah, adalah di bawah kuasanya Allah. Memang tidak dapat dibantah lagi. Mulai dari ujung kuku sampai kepada ujung kepala, ujung rambut, mulai dari langit sampai kepada bumi, tak satu pun yang dapat kita perbuat. Semuanya di bawah kuasa Allah. La haula wala quwata illa billah. Semuanya di bawah kuasanya Allah. Semuanya di bawah ketentuan Allah. Kita tidak punya daya dan upaya, kita tidak sanggup. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, mari kita coba untuk mengulang membacanya. La haula wala quwata illa billah. Mari kita coba sekali lagi. Kita rasakan betapa semuanya tidak ada daya dan upaya kita. La haula wala quwata illa billah. Milik Allah semuanya. Semuanya di bawah kuasanya Allah. Mudah-mudahan kita betul-betul dapat merasakan apa yang telah disampaikan Allah dalam ayat ini. Memang kalau ayat kita coba untuk membahas, kita coba untuk merenungi, dan kita coba untuk mentadaburinya, akan terasa bahwa memang semuanya adalah kuasa Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, namun sebaliknya, apabila ayat-ayat Allah tidak kita baca dan tidak kita pelajari, maka apa yang disampaikan oleh Allah tadi, lillahi ma fis samawati wal ard, maka kita akan menganggap sebaliknya. Kita akan menganggap apapun yang ada pada diri kita
adalah milik kita. Kalau memang itu terjadi, berarti kita termasuk kepada orang-orang yang mengingkari akan ayat-ayat Allah. Kalau kita telah mengingkari akan ayat-ayat Allah, maka kita sudah termasuk kepada orang yang durhaka kepada Allah. Tentunya tidak satupun kita akan mau dianggap orang yang durhaka kepada Allah. Karena orang yang durhaka kepada Allah sesuai dengan ayat yang telah dibacakan tadi, yaitu Allah akan mengazab siapa yang dikehendakinya. Siapakah yang dikehendaki Allah untuk mengazabnya? Yaitu orang-orang yang telah durhaka kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, agar kita bisa terlepas daripada pendurhakaan terhadap Allah, caranya tak lain tak bukan hanyalah dengan mempelajari Al-Quran, mengilmuinya, memahaminya, mengamalkan dan mendakwahkannya. Namun untuk dapat kita mempelajarinya bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Itu membutuhkan sebuah pengorbanan, membutuhkan minat yang tinggi, membutuhkan kesediaan, membutuhkan jihad yang tinggi, dan membutuhkan keikhlasan. Namun itu juga belum tentu bisa untuk dapat memahaminya. Karena untuk dapat memahaminya, kita membutuhkan seorang guru, kita membutuhkan seorang mursyid yang punya kemampuan, yang punya keahlian untuk menjelaskannya. Dan ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh sembarang orang. Karena untuk dapat menjelaskan ayat-ayat Allah ini perlu didukung oleh berbagai ilmu. Misalnya ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu ma'ani, ilmu mantiq, ilmu balaghah, dan banyak lagi ilmu yang harus dipahami oleh seorang yang akan mendapatkan ayat-ayat Allah ini. Sebab apabila ayat-ayat Allah ini kita jelaskan tanpa didasari oleh ilmu-ilmu yang disebutkan tadi, maka bukannya keselamatan yang akan kita peroleh, tapi kesesatanlah yang akan kita dapatkan. Untuk itu, untuk menentukan seorang guru pun kita perlu berhati-hati. Sebagaimana batang kaji yang telah kita pelajari bersama, yaitu hati-hatilah menuntut, imai-imailah bagus. Sabab ada itu. Kalau di ino bana, nan ba umpamu orang balai, nan menuju tanah hati. Lawi lapeh nan ditampuh, ombak jebaldai nan maampe, ba ombak bagolong kampuh. Kalau tak tampuh bidok tiri, bidok nan indah bapandayo, ba ombak gelombang nan maampe, angin jubadai nan memecah. Pecahlah sempat saat itu, kamalai badan kamanggapai, mangko karanglah berdiri. Itulah kira-kira bagi orang yang salah menentukan seorang guru, yang tidak berguru kepada yang ahlinya, maka bukannya keselamatan yang akan kita dapatkan, tapi kesesatanlah yang akan kita peroleh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di surau yang sangat kita cintai ini, kita telah punya seorang guru yang selalu menghabiskan segala daya dan upaya beliau, yang dengan tanpa merasa lelah, yang dengan tanpa merasa letih, yang dengan semangat yang tinggi selalu membimbing kita, sehingga pada hari ini kita dapat menamatkan Al-Quran dan kita dapat merayakan acara khatam Al-Quran yang waktunya demikian panjang, yaitu lebih kurang 20 tahun. Kiranya sepantasnya lah pada kesempatan ini kita mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Guru. Mudah-mudahan seluruh apa yang telah beliau lakukan mendapat balasan di sisi Allah, yaitu surganya Allah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, apabila kita sudah berusaha sesuai dengan kemampuan kita untuk
mempelajari Al-Quran. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberi petunjuk. Karena Allah telah berjanji, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, kata Allah, maka akan kami tunjuki akan jalan kami. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua, marilah kita manfaatkan sisa-sisa hidup yang masih ada untuk selalu mempelajari Al-Quran. Karena Nabi pun bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai kepada liang lahat. Demikian tingginya nilai sebuah ilmu. Hanya dengan ilmulah amalan kita dapat bernilai di sisi Allah. Dan dengan ilmu, apa yang sulit akan terasa lebih mudah. Bahkan Nabi pun bersabda, la antaqduwa fata'allama baban min kitabillahi ta'ala khairul laka min antusolliya mi'ata rak'atin. Sungguh, jika berpagi-pagi engkau mempelajari satu bab daripada kitab Allah, itu lebih baik daripada sholat engkau 100 rakaat. Bahkan Nabi juga bersabda, sungguh jika berpagi-pagi engkau mempelajari satu bab daripada kitab Allah dengan niat untuk mengajarkannya, maka itu lebih baik daripada sholat engkau 1000 rakaat. Demikian tingginya nilai sebuah ilmu. Hanya dengan memanfaatkan sedikit waktu setelah sholat subuh untuk mempelajari ayat-ayat Allah dengan niat untuk mengajarkannya, itu nilainya lebih tinggi daripada sholat 1000 rakaat. Kapan kita akan bisa sholat 1000 rakaat? Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.